Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah ini dengan hamdalah, salawat pada Rasulullah, dan dibacakannya petikan tilawah ayat-ayat Allah, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah adalah disampaikannya wasiat, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Maka perkenankanlah khatib menyampaikan wasiat yang utama. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita menjaga iman dan takwa kita. Kita pelihara iman ini sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah matikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu perintah yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada saat ini banyak yang kita alfa atau lalai dan seringkali melanggarnya, adalah perintah untuk menghindari hal-hal yang bersifat madarat, hal-hal yang sekiranya membahayakan jiwa kita, membahayakan diri kita, kesehatan dan nyawa umat manusia. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah telah menurunkan satu ayat yang melarang kita untuk melakukan aksi bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kau bunuh dirimu sendiri. Segala hal yang sekiranya membuat kita jadi mati terbunuh sia-sia, bukan karena membela sesuatu, tapi karena kealfaan kita, maka ini termasuk bagian dalam larangan-larangan agama. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang melarang kita untuk menceburkan diri dalam jurang kebinasaan. Firman-Nya berbunyi, wala tulku biaidikum ilat tahlukah, jangan kau ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Setidaknya dua ayat ini yang menjadi landasan kenapa kita wajib memelihara nyawa kita, memelihara jiwa kita, dan juga memelihara kesehatan kita. Hal-hal yang sekiranya membuat diri kita jadi sakit, bahkan sampai beresiko kehilangan nyawa, maka itulah yang kemudian harus kita hindari. Karena biar bagaimanapun membunuh satu nyawa itu sama juga dengan membunuh seluruh umat manusia. Begitu berharganya nyawa manusia sehingga tidak boleh dihilangkan secara sia-sia. Oleh karena itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika berbenturan kepentingan agama dan kepentingan nyawa, maka yang didahulukan adalah kepentingan nyawa ketimbang kepentingan agama. Contohnya adalah ketika terjadi di zaman Nabi perang Khandaq atau perang Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang tersebut sampai-sampai harus meninggalkan 4
waktu sholat yang berturut-turut. Pada waktu zuhur karena sedang perang, beliau tidak mengerjakan sholat. Begitu juga masuk waktu asar karena perang masih berkecamuk, maka yang dikejar itu bukan sholatnya, tapi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kota Madinah dari serbuan pasukan musyrikin gabungan, baik itu orang dari Mekah atau orang Yahudi atau orang munafikin dan berbagai macam suku-suku yang ada di Arab. Tidak kurang dari 10.000 pasukan mengepung Madinah. Zuhurnya terlewat, asarnya terlewat, bahkan maghribnya pun juga terlewat, begitu juga isya. Dan ini berlangsung bukan hanya sekali, tapi berlangsung sampai 3 hari berturut-turut. Kalau kita gabungkan sekian banyak hadis dan riwayat terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya kalau kita baca hadisnya, pemicunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada malam hari itu sesudah maghrib, Umar menghadap Nabi sambil mencaci maki orang-orang musyrikin Mekah. Caci maki Umar itu menyalahkan mereka, gara-gara orang musyrikin Mekah ini saya jadi tidak sholat ya Rasulullah. Antara kesal tapi juga mengadu bagaimana ini jalan keluarnya. Jadi Umar bercerita bahwa beberapa hari itu dia tidak sholat, dan kemudian mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang membuat Umar tercengang. Kenapa? Karena Nabi pun mengatakan hal yang sama. Sebagaimana juga kamu tidak sholat, saya pun juga tidak sholat. Dan rupanya yang tidak sholat gara-gara perang ini banyak sekali. Sehingga akhirnya kemudian Nabi memberikan sebuah instruksi, yaitu di tengah malam itu Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di tengah malam. Dan orang-orang pun berkumpul bertanya-tanya, ada apa? Kita dikumpulkan malam-malam, apakah mungkin ada komando yang baru, strategi yang baru, teknik berperang yang baru, atau bagaimana? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah yang hadir di tengah malam itu mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang mengalami kasus tidak sempat sholat, entah itu zuhur, entah itu asar, maghrib, ataupun isya, maka marilah sekarang kita melakukan sholat gantinya, atau yang disebut dalam kitab-kitab fikih sebagai as-shalawatul faitah, sholat yang terlewat. Dan kemudian Nabi memerintahkan pada Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Dan di malam hari itu Nabi dengan para sahabat melaksanakan sholat yang pertama yang terlewat di hari itu, yaitu sholat zuhur berjamaah 4 rakaat di tengah malam. Usai dari sholat zuhur di tengah malam itu, kemudian Nabi perintahkan lagi kepada Bilal untuk melantunkan iqamah kembali. Dan Nabi mengatakan, yang belum sholat asar, yuk sama-sama kita kerjakan sholat asarnya. Begitu selesai sholat asar, Bilal iqamah lagi, dan kemudian giliran sholat maghribnya, dan terakhir dilakukan sholat isya. Hadirin jamaah sekalian, peristiwa ini tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Kita bisa baca dalam banyak hadis, khususnya hadis riwayat Imam Muslim, yang menceritakan bagaimana Nabi dan para sahabat pada saat perang berkecamuk itu, beliau dan para sahabat memang tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Karena keselamatan jiwa itu lebih utama daripada urusan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian beliau meninggalkan sholat begitu saja, tidak. Tapi memang ada prosedurnya, yaitu sholat-sholat yang terlewat atau as-shalawatul faitah, sholat yang terlewat itu diganti. Kalau dalam bahasa para ulama di Indonesia istilahnya diqadha.
Karena makna qada itu adalah menunaikan kewajiban yang mana memang timingnya atau waktunya sudah terlewat. Seperti kita mengqadha puasa, bulan Ramadannya sudah habis, kemudian kita menggantinya di luar bulan Ramadan, itu namanya puasa qada. Atau ada di masa Nabi namanya umratul qada, ketika beliau mau umrah ternyata terhalang, tidak bisa masuk kota Mekah. Maka beliau di tahun depannya kembali lagi ke Mekah untuk melakukan umrah, mengqadha umrah tahun sebelumnya. Maka istilah yang berkembang di tengah para ulama adalah istilahnya salat qadha, di mana salat yang fardu tidak bisa dikerjakan karena satu dan lain hal. Dalam konteks perang Khandaq ini, karena nyawa manusia lebih utama untuk diselamatkan terlebih dahulu daripada kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan menjadi keliru hukumnya ketika ada orang di tengah peperangan yang berkecamuk, di mana nyawanya menjadi terancam, lantas dia malah mengerjakan sholat. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oleh karena itulah dalam kitab-kitab fikih kita akan menemukan bahwa di antara sholat-sholat yang boleh dibatalkan dengan sengaja, kita sedang sholat tapi kita boleh membatalkan sholat, bahkan wajib hukumnya, adalah ketika kita melihat ada bahaya yang menghadang di depan mata. Baik bahaya itu langsung kepada diri kita yang sedang sholat, ataupun bahaya yang menimpa orang lain yang bukan sedang sholat tapi dalam pengawasan atau dalam pandangan kita. Sebagai contoh misalnya di rumah kita sedang sholat fardu, tapi kita lihat anak kita sedang bermain korek api, resikonya bisa terjadi kebakaran. Anak kita sedang bermain pisau, resikonya akan terluka. Anak kita bermain di pinggir kolam renang, resikonya dia akan mati tenggelam. Saat itu jamaah sekalian, hukumnya wajib untuk membatalkan sholat. Dan oleh karena itu pula di dalam kitab-kitab fikih kita temukan bahwa seorang dokter yang sedang menangani pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat di ruang IGD, itu malah diwajibkan menangani pasien ketimbang dia harus mengerjakan sholat maghrib yang waktunya hampir habis. Kenapa? Karena walaupun maghribnya sudah habis waktunya, toh Pak dokter itu tetap masih bisa mengerjakan sholat maghrib, yang disebut dengan as-sholawatul faitah, sholat yang terlewat. Mungkin baru kelar pekerjaannya menyelamatkan nyawa itu setelah jam 10 malam. Maka jam 10 malam itulah setelah bersuci dia melaksanakan sholat maghrib lalu sholat isya. Karena kalau pas lagi maghrib sedang menangani pasien, ternyata dokternya malah meninggalkan pasien itu untuk sholat. Begitu dia balik lagi maka pasien itu sudah mati, dokternya itu terkena pasal. Dari sisi hukum syariah, dokter ini dianggap membunuh nyawa manusia. Dialah orang yang paling tahu bagaimana menangani pasien agar tidak kehilangan nyawa, tapi dia malah bersikap egois, mau menghadap Allah dengan cara sholat maghrib pada awal waktunya berjamaah di masjid. Maka dokter seperti ini bukan dokter yang mengerti syariah, tapi dokter yang mencederai syariah. Karena syariat Islam itu mendahulukan nyawa untuk dijaga ketimbang mendahulukan sholat 5 waktu. Rujukannya tentu saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rujukannya tentu saja dari para sahabat. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dikabari bahwa di dalam kota atau negeri Damaskus sedang terjadi wabah yang sangat mematikan, Umar pun balik kanan kembali lagi ke Madinah, tidak meneruskan perjalanannya.
oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Apa yang dilakukan oleh Umar itu kemudian dipertanyakan. Afiraran min qadarillahi ya Umar. Apakah Anda takut menghadapi qadarullah, takdir Allah, wahai Umar? Umar menjawab dengan tegas dan berwibawa, Naam, firaran min qadarillah ila qadarillah. Iya, saya berlari dari qadarullah, dari takdir Allah yang satu, tapi menuju kepada qadarullah, takdir Allah yang lain. Yang satu ini resikonya saya terkena wabah, bisa jadi saya mati. Tapi yang satunya lagi, kembali ke Madinah, itu juga takdir Allah, dan itu sudah pasti saya akan selamat. Maka jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tidak benar ketika ada orang mengatakan di tengah wabah kita serahkanlah segala sesuatu pada Allah, tapi dia tidak melakukan semua upaya untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dia tidak menjaga jarak, dia tidak bermasker, dia tidak mencuci tangan. Dia menganggap semua itu kalau Allah mau mati ya mati, kalau Allah mau hidup ya hidup. Maka cara logika berpikir seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, dan tidak juga yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, dan bertentangan 180 derajat dengan kaidah-kaidah fiqhiyah. Oleh karena itulah jamaah, kemarin kita melihat bagaimana pemandangan haji di Saudi Arabia. Tahun lalu khatib berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji bersama dengan 2.500.000 jamaah haji dari seluruh dunia 2019. Dan tahun ini kita tahu berapa jumlah jamaah hajinya, hanya tinggal 10.000 orang saja. Dengan sedemikian ketat pemerintah Saudi Arabia menerapkan protokol penjagaan kesehatan. Bayangkan, secara finansial pastinya mereka merugi, karena haji itulah bisnis yang luar biasa menguntungkan, devisa buat negara. Tapi apalah artinya devisa kalau kemudian akhirnya akan bertumbangan nyawa, yang mana terjadi klaster baru, yaitu klaster haji. Ada 2,5 juta umat Islam sedunia yang terancam nyawanya kalau diselenggarakan dengan cara seperti biasanya. Maka dengan protokol yang sangat ketat, dari 2 juta hanya tinggal 10.000 saja. Bukan berarti kemudian haji tidak ada, tapi dijalankan sesuai dengan protokolnya, karena begitulah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dan seperti itu pula Al-Quran dan Sunnah mengajarkan pada kita. Bertawakal itu harus dengan upaya. Ikatkan dulu untamu, barulah kemudian bertawakal. Jangan untanya dilepas selalu tawakal, ada Allah, biar Allah yang mengawasinya, tapi untanya tidak diikat. Maka kalau untanya diambil orang, untanya terbunuh dan sebagainya, itu bukan bentuk tawakal yang diajarkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka berbagai macam upaya untuk menjaga kesehatan kita, menjaga nyawa kita, itu adalah perintah yang wajib, yang mutlak, yang tidak boleh dilanggar. Karena melanggar ketentuan itu sama saja melanggar syariah Islam, melanggar ketentuan Allah yang sudah Allah turunkan dari langit kepada kita agar kita menjaga nyawa manusia. Dan ini adalah hal-hal yang sering kali kita alpa, kita lupa, kita tidak terlalu memperhatikan, karena kita berpikir cukup dengan bertawakal pada Allah tanpa upaya, kita seolah-olah sudah siap masuk surga. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Lain halnya kalau sudah menjalankan semua protokol, tapi ternyata menjadi korbannya juga seperti para tenaga medis kita, maka itulah yang disebut dengan matinya mereka, mati syahid. Tapi kalau tidak menggunakan protokol sama sekali, alpa, lupa, dan sama sekali lalai, maka kematiannya bukan mati syahid, bukan mati yang mulia, tapi mati konyol, mati yang tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu menjadi tugas kita semua untuk saling menyadarkan sesama kita
mengingatkan bahwa madarat atau hal yang membahayakan pada kita itu wajib untuk ditolak. Wad-dararu yuzalu, segala yang merusak tubuh kita, kesehatan kita, nyawa kita, itu harus dihindari. Walaupun boleh jadi gara-gara itu kemudian masjid menjadi sepi, tidak mengapa, karena di masa Rasulullah gara-gara menyelamatkan nyawa, Nabi malah tidak sholat sama sekali dan menggantinya setelah beberapa hari kemudian. Karena kalau pada saat perang berkecamuk Nabi sholat berjamaah pula, maka mereka akan jadi korban dari peperangan yang sedemikian dahsyat. Oleh karena itu Nabi meninggalkan sholat, baru kemudian digantinya pada malam hari setelah sudah tidak ada lagi ancaman dari pihak musuh. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi tambahan wawasan khazanah budaya pemikiran kita sebagai muslim, dan semoga Allah melindungi kita semua, diri kita, keluarga kita, saudara kita dari mara bahaya yang sedang melanda kita hari ini. Mari kita jaga nyawa kita, mari kita jaga kesehatan kita, mari kita tegakkan protokol yang memang seharusnya sampai suatu hari nanti. Semoga Allah segera angkat penyakit ini dari tengah kita, dan semoga Allah lindungi kita dari segala hal-hal yang sekiranya menjadi ancaman buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah yang kedua ini mari kita sempurnakan rukun khutbah, yaitu ditambahinya satu rukun yang terakhir, yaitu kita berdoa kepada Allah, memohon ampun, mendoakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati ajma'in, wa an tabi'ina wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa 'ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.